Ketika dunia mencari energi bersih dan Indonesia mendorong hilirisasi sawit, bagaimana nasib perusahaan sawit seperti TBLA di tengah fluktuasi harga CPO dan tekanan pasar global? Apakah sahamnya masih layak dikoleksi atau justru harus ditinggalkan? Kami, tim Futures Investors, dengan saya Syifa Rahmadila bersama rekan saya, Briliandi Ratrisna Mandala dan Davin Putra Firnanda dengan bangga mewakili Universitas 11 Maret dalam riset investasi KBMK 2025. Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan oleh tim Futures Investors, kami merekomendasikan hold saham TBLA. Mengapa demikian? Mari kita ulas bersama. Saya izin melanjutkan mengenai profil perusahaan daripada TBLA atau PT Tunas Baru Lampung. Dan selanjutnya di tahun 2016, biodiesel plant yakni pengoperasian perusahaan di bidang pengolahan biodiesel dari yang sebelumnya minyak sawit menjadi biodiesel dan seterusnya hingga tahun 2020 perusahaan terkena penurunan atau keguncangan karena pandemi COVID sehingga sedikit mengalami penurunan baik dari segi kinerja hingga keuangan. Kemudian tahun 2022 TBLA menerbitkan domestic bond atau kupon untuk saham selanjutnya. Dan selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bisnis profil atau profil bisnis daripada TBLA, di mana TBLA sendiri yang sudah saya sampaikan, yakni sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minyak sawit. Untuk yang sudah saya tampilkan di PPT ini, yang daripada peta lokasi penanaman sawit tadi, untuk yang nukleus sebesar 65.000 sekian, untuk yang oil palm plasma sebesar 17.100. Ya, total lahan seluruhnya 83. Untuk yang selanjutnya, untuk lahan yang ditanami untuk keperluan produksi gula sebesar 17.000, yang sudah ditanami 14.000. Selanjutnya mengenai rasio keuangan TBLA dalam 5 tahun terakhir, perusahaan memiliki likuiditas yang baik dengan current ratio dan quick ratio yang stabil. Namun, ROE yang rendah dan leverage rendah menunjukkan bahwa profitabilitas terbatas. Payout ratio yang tinggi, 60-65%, membatasi kemampuan TBLA untuk reinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Dalam hal valuasi saham, PE ratio TBLA lebih tinggi dibandingkan dengan LSIP dan TAPG, menunjukkan harapan besar pasar terhadap pertumbuhan laba yang lebih besar. Sementara itu, PBV TBLA lebih rendah, menunjukkan bahwa saham ini diperdagangkan lebih murah daripada nilai bukunya, memberikan sinyal undervaluation. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya tentang palm oil production highlight. Di sini ada beberapa poin utama. Salah satunya adalah FFB harvest, di mana ini merupakan jumlah tandon buah segar yang dipanen dari perusahaan TBLA. Di sini ada 3 poin utama, yaitu nukleus merupakan kebun inti dari perusahaan. Yang kedua adalah plasma merupakan TBS dari para mitra perusahaan. Kemudian third party purchase merupakan tandon yang dibeli perusahaan melalui pihak ketiga. Apabila kita melihat melalui grafik, tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Ini merupakan resiko yang harus kita perhatikan apabila kita ingin berinvestasi ke TBLA. Kemudian kita lanjut ke grafik yang selanjutnya adalah tentang produksi CPO, kemudian cooking oil, dan biodiesel. Untuk CPO di sini ada beberapa tabel. Tabel yang tengah merupakan tabel dari per kuartal. Kemudian tabel yang paling bawah merupakan tabel dari tahunan. Apabila kita melihat dari produksi CPO, apabila disetahunkan, produksi CPO dari saham TBLA mengalami penurunan pada tahun 2024. Kemudian kita lanjut ke cooking oil. Cooking oil juga mengalami hal serupa, yaitu mengalami penurunan apabila disetahunkan pada tahun 2024. Kemudian untuk biodiesel, di sini mengalami peningkatan untuk per kuartal pada tahun 2025. Tapi apabila kita setahunkan pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang tidak signifikan. Apabila kita melihat dari jumlah tabel yang ada di slide, dapat disimpulkan bahwa saham TBLA
sedikit mengalami penurunan, entah itu pada produksi TBS, kemudian produksi CPO, dan produksi cooking oil. Selanjutnya kita ke slide berikutnya tentang harga CPO selama 3 bulan terakhir. Di sini terdapat tabel harga CPO mengalami peningkatan selama 3 bulan terhitung sejak bulan Mei sebesar 9,5%. Telah mengalami peningkatan. Ini merupakan peluang besar bagi kita para investor untuk melirik saham-saham di bidang CPO. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa saham TBLA mengalami penurunan pada jumlah produksi TBS, akan tetapi harga CPO dalam 3 bulan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini bisa menjadi peluang apabila kita ingin berinvestasi di saham-saham produksi CPO, salah satunya adalah saham TBLA. Untuk yang selanjutnya yakni mengenai produk dari TBLA dan bagaimana sih strategi dari hilirisasi produk-produk TBLA. Kelapa sawit ini yang dulunya dianggap remeh hanya untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, kemudian sabun, dan sebagainya. Namun pada akhir tahun ini atau tahun 2025, pemerintah mulai meningkatkan standar bahan bakar yang dulunya B35 yang sekarang hingga B40. PBLA juga aktif untuk melaporkan kegiatan ESG sesuai dengan standar internasional seperti melaporkan mengenai laporan keberlanjutan perusahaan yang mencakup seperti pengurangan emisi, pengelolaan limbah, serta tanggung jawab sosial untuk baik dari lingkungan perusahaan hingga lingkungan masyarakat. Hingga hal tersebut dapat untuk meningkatkan tingkat reputasi perusahaan di pasar. Selain itu, TBLA juga berkomitmen untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dengan cara dengan menerbitkan green bonds atau surat komitmen penyediaan energi hijau. Dampak dari uh, uh, pemberlakuan aspek ESG pada perusahaan tidak hanya berdampak pada perusahaan saja, namun dapat menarik investor-investor internasional dan lokal untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Karena apa? Karena ketika investor tersebut ketika akan melihat perusahaan tersebut seperti apa, apakah perusahaan tersebut berdampak pada lingkungan atau tidak. Perusahaan sawit sendiri cenderung lebih banyak menghasilkan limbah seperti biomasa tadi, salah satunya diolah menjadi energi yang terbarukan. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir yaitu tentang kesimpulan. Setelah kita menganalisis laporan keuangan, kemudian valuasi perusahaan, dan kemungkinan jangka panjang didapatkan bahwa kami merekomendasikan harga saham TBLA untuk di-hold. Harga saham TBLA seperti yang sudah ada di sebelah saya telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama 3 bulan terakhir mencapai 28,2%. Kami merekomendasikan untuk hold apabila para investor memiliki saham perusahaan di bawah harga Rp700. Apabila saham TBLA mengalami penurunan atau mengalami koreksi, itu merupakan peluang untuk membeli dengan porsi sedikit demi sedikit. Akan tetapi, langkah utama kita atau kesimpulan utama kita adalah hold saham TBLA. Dengan seluruh analisis yang telah disampaikan, keputusan untuk hold bukan sekedar pilihan aman, melainkan langkah strategis di tengah dinamika industri dan ketidakpastian pasar. Sekian analisis dari kami, tim Futures Investors mengenai saham TBLA. Tetap rasional, tetap bijak, salam investasi.